Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu. baik Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Pagi yang Alhamdulillah. cerah sekali Bu. Aduh, luar biasa ya. Harus tetap semangat meskipun di tengah kesibukan kita belajar dan lain sebagainya, kita harus tetap semangat ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angga, silakan Angga dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Angga sudah memimpin doa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Ya, Nah, baik. teman-teman di sini, siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, lihat kiri kanannya temannya sudah ada semuanya apa belum? Kayaknya Sudah Tommy hadir lagi, semua Bu. belum? Tommy. Tommy, kenapa lagi Tommy? Tadi WA ke saya, Bu, katanya ban motornya kempes. Lagi dibenerin dulu, Bu, Oh di iya, ya, bengkel. tidak Mohon maaf apa-apa. katanya. Mudah-mudahan motornya segera baik lagi, segera diperbaiki supaya bisa bergabung bersama kita dalam kegiatan pembelajaran ya. Coba Iya, lihat Bu. kiri kanan temennya sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi apa belum? Kalau sudah, berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, Ibu punya ice breaking buat kalian untuk menyiapkan kalian supaya semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Siap mengikuti ice breaking hari ini? Iya, Bu. Nah, nanti ada dalam video ya. Sebentar, Ibu buka dulu ice breakingnya. Semuanya berdiri, nanti kita berjoget bersama biar kita bersemangat. Ikuti Aduh, gerakan habis. yang ada dalam video ya. Iya, Bu. Sebentar. Sudah ada videonya? Sudah. Yuk, kita mulai. Yang semangat bergeraknya biar kita bisa melewati pembelajaran hari ini dengan baik. Duh, capek, Bu. Ayo Ade, yang semangat deh. Masih lanjut terus, sedikit lagi. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Baik Iya. Bu. Ya, Bu. Luar biasa, sudah cukup berkeringat? Sudah, Bu. Habis Sudah, olahraga Bu. tadi, Bu. Oke, lumayan biar tidak mengantuk ya mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian teks negosiasi. Lupa pasti ya? Atau masih ingat? Kalau sudah lupa, nanti Ibu ingatkan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi.
Ya, kenapa sih kita harus belajar mengenai teks negosiasi? Siapa yang pernah bernegosiasi di sini? Negosiasi tentang apa? Saya pernah, Bu. Saya pernah, Bu. Oke, Saya, Wiwin. oh ya, Bu. Iya, Wiwin dulu ya, Riz ya. Win gimana, Ya, Win? tadi pagi, Bu, sebelum Ibu masuk, malah saya udah negosiasi sama Ripna. Saya kan mau Hmm, pinjam HP-nya. iya. Tapi Ripna katanya nggak boleh. Tapi Oh, saya coba dirayu, tapi dia bisa pinjamin ke saya, Bu. Tapi hanya ada waktunya sebentar, setengah jam aja. Katanya kan saya kuotanya habis, hmm. Bu. Oh Itu iya. negosiasi bukan, Bu? Itu sudah termasuk negosiasi. Tapi kita analisis ya, negosiasi yang sudah Wiwin lakukan ini sudah negosiasi yang baik apa belum? Haris, gimana Haris? Tadi sudah bernegosiasi atau menegosiasikan apa, Haris? ya, saya kemarin sudah ini, Bu, negosiasi Pak itu Ade jualan aksesoris kalung. Saya Hmm. tawar, Ade menjualnya 10.000, saya inginnya 2.000. Saya Oh negosiasi tapi iya. Ade nggak mau, pengennya 11.000. Jadi saya bingung. Itu negosiasi bukan ya, Bu? Iya, itu sudah termasuk negosiasi, Riz. Oh, Itu jual beli juga negosiasi. negosiasi juga ya, Bu? Iya, itu sudah termasuk ke dalam negosiasi, tapi negosiasinya dalam jenis jual beli, kewirausahaan begitu. Nah, kalau Wiwin tadi bernegosiasi karena ingin meminjam handphone, bukan dalam hal kewirausahaan berarti ya, tapi bernegosiasi karena perbedaan kepentingan. Wiwin ingin meminjam handphonenya Rifna, tapi Rifna punya kepentingan lain karena itu handphonenya Ripna, maka supaya tidak ada konflik antara Wiwin dan Ripna, maka itu harus dinegosiasikan. Ya, kita lihat nanti kita belajarnya dibagi kelompok ya. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok secara baik, secara lengkap. Nanti kita akan bagi kelompok untuk pembelajaran. Ibu akan membagikan dulu materi pembelajaran hari ini. Sebentar ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan dulu tes awal mengenai teks negosiasi. Ibu ingin tahu dulu nih seberapa menguasai kalian materi mengenai teks negosiasi ini. Ya, Ibu Ya, akan bagikan lembar Google Form-nya atau link Google Form-nya di grup kelas ya. ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu sambil Ibu menyiapkan untuk membagikan materi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ibu kirim linknya di grup kelas. Ya, Silakan Bu. mulai dikerjakan. Duh, ini baru nomor 2 ya. Hmm. Saya sudah, Bu. Sudah? Yang lain bagaimana? Sudah belum? Tinggal Sudah, nomor Bu. 9, Bu. Oke, semangat mengerjakan tugasnya. Ini hanya bentuk tes awal. Sebelum kalian memahami, mendengarkan materi yang nanti akan Ibu jelaskan. Saya sudah, Bu. Ya sudah, Bu. Sudah, Alhamdulillah. Kalau sudah, Bu. nah untuk lebih memahami mengenai teks negosiasi ini, Ibu punya video. Videonya tentang negosiasi. Kalian bisa menyimak dengan baik video ini. Kira-kira itu negosiasi tentang apa dan siapa partisipannya? Sebentar ya. Ya, Bu.
Oh, maaf, maaf. Warahmatullahi Sudah wabarakatuh. tampil di layar belum videonya? Nah, Ibu ada. Bu, ada. Oke, silakan disimak dulu tayangan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Johan Charles. Saya Rindu Yunisa Fitri. Saya Amrina Rosada. Saya Anissa Mutiara Kusuma. Kami dari kelas 12 IPA 1 kelompok 8 akan menyelesaikan praktik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sadena kan lagi sakit. Ayo kita jenguk. Bagaimana kalau kita beliin buah? Di gua di mana? Aku tahu, aku biasa beli buah di sana. Oh ya udah, nanti kita beliin gua aja pulang sekolah. Udah, ayo. Permisi Mbak, apelnya berapa sekilo? Itu 45 kilonya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Enggak kurang harga pas itu. Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salah nanti. Berapa kilo? Sekilo. Kilo? Iya. Mana ya? Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 ada. 35. Iya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo? Ya. Mbak, kalau ini 1 kilonya berapa? Satu kilonya 15. Cuma dikit sih. Kilo? Iya. 13 pas. Ya udah deh. Jadi. Oke. Mau beli buah apa lagi ya? Bagaimana kalau salak? Mbak, berapa salak sekilo? Salah kilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 10.000 dapat kilonya. Ya udah Mbak, salaknya sekilo. Oke. Ada Mbak semuanya? Semuanya 58 total. Ini Mbak. Makasih Mbak. Oh iya, ini kan buahnya udah kita beliin nih. Ayo kita ke rumah Dena. Nah, itu adalah video contoh negosiasi. Siapa yang bernegosiasi di situ siapa saja? Ada yang bisa jawab? Pembeli dan penjual.
Nah, itu adalah negosiasi antara pembeli dan penjual. Kira-kira mereka menegosiasikan apa sih? Ada yang bisa jawab? Siapa? Menegosiasikan harga buah, Bu. Menegosiasikan harga Harga buah apel, buah jeruk. buah-buahan. Ya, mereka membeli apa saja? Apel, Beli apel, Salak. terus salak, Jeruk. sama jeruk. Oke, mau salak, jeruk, apel, mau tidak? Mau. Nanti dikirimkan. Panas-panas begini, Bu. Aduh. Ya, nanti dikirim via virtual seperti ini ya, biar semangat belajarnya ya. Iya. Nah, itu adalah contoh bentuk negosiasi yang sering kita lakukan setiap hari. Ada pertanyaan tidak mengenai video tadi? Ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang sudah ditonton? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah Tidak, Bu. cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Ternyata kita sering sekali melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah seperti menegosiasikan antara pembeli dan penjual seperti itu. Nah, untuk lebih memantapkan lagi materi, Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai teks negosiasi. Karena minggu lalu kita sudah membahas pengertian teks negosiasi, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis struktur teks negosiasi. Sebentar. Nah, bisa disimak materinya. Sedikit Ibu jelaskan, nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Materi yang dibahas yaitu tentang teks negosiasi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Indikator yang hendak dicapainya yaitu menjelaskan isi dan struktur, menentukan struktur, merinci isi dan struktur, menelaah isi dan struktur. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini yaitu pengertian teks negosiasi, struktur dan kaidah kebahasaan, pengertian menganalisis dan mengonstruksi, langkah-langkah menganalisis dan mengonstruksi. Nah, teks negosiasi ini seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, negosiasi ini adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak. Pihaknya ini bisa kelompok atau organisasi dengan pihak atau kelompok organisasi yang lain. Nah, struktur teks negosiasinya di sini adalah ada 6. Pertama, orientasi. Kemudian ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, orientasinya biasanya bagian pembuka. Bagian pembuka itu biasanya kalian kalau mengawali pembicaraan, biasanya mengucapkan salam, atau menanyakan kabar, atau menanyakan nama, begitu ya. Ini ada di bagian orientasi. Kemudian ada tahap kedua yaitu struktur yang kedua permintaan. Kebutuhannya apa? Meminta apa? Seperti dalam video tadi, permintaannya adalah ingin membeli buah-buahan. Nah, pemenuhannya adalah ketika si penjual memberikan buah-buahan yang diminta oleh pembeli. Kemudian terjadi ada penawaran, ada tawar-menawar. Tadi si pembeli ingin harganya lebih murah karena mau beli buahnya banyak. Tapi si penjual merasa keberatan, lalu terjadi tawar-menawar di situ. Kemudian akhirnya terjadi persetujuan. Lalu kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup ini biasanya berupa ucapan terima kasih atau berpamitan atau seperti itu. Itu adalah bagian penutup. Nah, struktur teks inilah yang akan nanti kita analisis dalam struktur teks negosiasi yang nanti akan Ibu bagikan dalam LKPD. Ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Pertama, itu biasanya teks negosiasi ini menggunakan bahasa persuasif. Persuasif ini adalah bahasa yang berfungsi atau mengajak, berfungsi untuk mengajak atau mempengaruhi.
Sama nih kalau kalian nonton iklan, nonton video di iklan, di TV, di mana gitu ya. Biasanya iklan itu berfungsi untuk mempengaruhi, makanya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Rp1 bisa SMS ke semua operator selama kamu suka. Kamu sering nonton itu. Nah, bahasa persuasif juga digunakan dalam teks negosiasi seperti ini untuk mempengaruhi. Nah, kemudian ada kalimat deklaratif. Nah, yang ketiga ini adalah ada kesantunan bahasa. Nah, kalau kita bernegosiasi, ini harus menggunakan bahasa yang baik, kemudian menggunakan konjungsi, ada kalimat efektif, kemudian berisi pasangan turut tuturan. Karena negosiasi ini tidak bisa dilakukan sendiri, maka harus ada pasangan tuturannya. Nah, yang ketujuh ada bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Seperti tadi memerintahkan untuk membeli buah-buahan tapi dengan harga yang murah. Nah, kemudian dipenuhi perintahnya itu dengan menurunkan harganya karena ingin membeli buahnya dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedelapan ada menggunakan pronomina persona atau kata ganti orang. Nah, yang kesembilan, karena biasanya negosiasi ini dilakukan dalam bentuk langsung atau percakapan, maka biasanya menggunakan kalimat langsung. Nah, bagaimana kita menganalisis teks negosiasi? Kan nanti kita akan ditugaskan untuk menganalisis struktur teks negosiasi. Bagaimana langkahnya? Menganalisis itu apa sih? Menurut KBBI, menganalisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nah, langkah-langkah menganalisis ini, satu, memahami isi laporan dari bentuk, isi, dan kebahasaan. Kemudian yang kedua, menguraikan secara terperinci pokok-pokok isi laporan. Yang ketiga, memberikan pendapat terhadap laporan berdasarkan teori atau definisi. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak dari materi yang Ibu jelaskan? Terlalu cepat menjelaskannya? Tidak, Bu. Jelas, Oke. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Karena ada gambarnya. Selain Oh, dengar iya. suara Ibu, lihat gambar juga. Iya, baik. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ibu tadi bilang ada bahasa yang baik, Bu. Berarti ada bahasa yang buruk dong, Bu. Iya. Mana, Bu? Nah, biasanya nih, anak-anak zaman sekarang menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata kotor kalau berbicara dengan teman. Kalau berbicara dengan teman, biasanya begitu kan ya? Nah, kalau bernegosiasi, karena pasangan tuturannya tadi ada, bisa jadi kita bernegosiasi dengan orang yang lebih tua atau orang yang usianya di bawah kita. Kita harus menggunakan terlempar, Baik, tadi kan sudah mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana kita menganalisis sebuah teks negosiasi. Tapi tadi Ibu baru mencontohkan teks dalam bentuk video ya, belum dalam bentuk teksnya. Ya, silahkan dibuka LKPP yang Ibu bagikan. Di situ ada contoh teks negosiasi. Nah, nanti bersama teman kelompoknya kalian harus mengerjakan tugasnya, yaitu menganalisis struktur teks negosiasinya. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu lembar kerja yang nanti kalian akan gunakan untuk pembelajaran. Bagaimana kalau teksnya kita bacakan oleh satu orang, biar pembelajaran lebih menarik ya. Baik, Bu. Bu, Ya, boleh. di sini ada teks yang berjudul HP baru. Siapa yang mau membacakannya? Siapa yang mau membacakan? Terlihat tidak? Kurang besar? Kurang jelas, Bu. Iya, Bu, kurang jelas, Bu. Oh iya ya, kurang jelas ya. Runyem, Bu. Tulisannya pecah, Bu. Oh iya. Mungkin Udah sama dibaca
Dibaca di itu aja, Bu, Oh ya, di HP aja, dikirim Bu, ya. di HP, Bu. Ya, dibagikan aja, Ibu. Iya, baik. Ibu bagikan saja teksnya ya. Ya. Iya. Sebentar. Di mana ya teksnya? Sudah belum di-share ya di grup WA ya? Belum, Ibu. Silakan dibaca saja dulu bersama teman kelompoknya. Ya. Nanti kita bahas semuanya sambil kita bacakan. Untuk kelompok 1, Ibu bagi kelompoknya. Yang pertama ada Harisman, Rifna, Teni, Yeni. Itu kelompok 1. 4 Untuk orang, Ibu. kelompok 2, Sulastri, Pupu, Angga, Wiwin, Ade Rifki. Sudah segitu. Nah, Tommy masuk kelompok 1 ya, Tom ya. Ya, Aduh, Tommy. Tommy terlewat lagi dari tadi ya. Maaf, Tom ya. Iya. Tommy sudah Tommy masuk ada. kelompok 1. Tommy Ini akhirnya Tommy Bu. ada bangku Tadi- kosong. Tadi motornya kempes bannya ya, Tommy ya? Iya, iya Bu, Kamu tadi nggak motor ke saya saya, kempes kan? Bu. Sekarang sudah diperbaiki, Tom. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Ya, Baik, tugasnya dikerjakan bersama teman kelompoknya ya. Tadi kelompok 1 baik, Haris, Rifna, Tendi, Yeni, dan Tommy. baik Kelompok Ibu. 2, Saya sama Haris lagi ya Bu berarti. iya betul. Ya, Angga, Pupu, Sulastri, Wiwin, dan Ade Rifki. Tugasnya adalah menganalisis teks negosiasi yang Ibu bagikan di LKPD. Silahkan mulai mengerjakan. baik Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Ripna, baca. Sudah, baca aja wakili. Sik, ada Mimi. Kan kita suruh Iya. analisis dulu. Yuk kita analisis. Nomor 1. Tommy colek wae ini. Diam atuh. Udah kesiangan juga ya? Iya, Tom. Jangan main-main, Tom. Kerjakan tugasnya, Tom. Iya Bu. Haris Bu, gangguin saya terus Bu. Kelompok itu mah paling kalem ya. Iya, cuma ada yang paling kalem nih. Aduh, keren. Kita mengerjain, bukannya Sudah main-main. selesai mengerjakannya belum? Jadi Belum, kita Bu. Oke, kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Tapi sebelumnya kita baca bersama-sama dulu teks yang Ibu bagikan barusan. Ya, baik, Bu. ya. Nah, ini adalah teks negosiasi yang berjudul HP baru. Siapa yang HP-nya belum ganti? Saya, Bu. Masih HP yang lama. tidak? Makanya tadi saya negosiasi ke Ripna pinjam, kan HP saya yang masih yang lama. Nah, HP ku kan takut rusak kalau dipinjam sama kamu. Aku tiap bulan ganti HP, iya. Bu. Harus dinegosiasikan ya nanti seperti apa. Kita bacakan dulu yang pertama Sulastri, baca Sulastri paragraf pertama. Ya, Ibu. Teman-teman yang lain dengarkan ya. Ya, Membaca ini, Bu, teks yang di layar. Iya, betul. Satu paragraf saja nanti dilanjutkan sama teman yang lain. HP saya baru. paragraf kedua boleh, Bu? Boleh, boleh, boleh.
Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani mengirimkan. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Cukup. Win, lanjutkan Wiwin. Iya, Bu. Tak hanya itu ya, Rani. Ulang ya, Bu. Tak hanya Ya. itu ya. Ini sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal positif. Rani janji ya, makasih ya ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Baik, itu adalah contoh teks negosiasi yang kalian harus analisis bersama teman-teman kelompok kalian. Siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu apa yang sudah didiskusikan bersama teman kelompoknya? Siapa? Kelompok 1 perwakilannya siapa nih? Saya, Bu. Oh, Tendi, ya. Silakan Tendi. Jawabannya bagaimana? Baik, untuk nomor 1, pertanyaannya apa yang diajukan Rani pada ayahnya? Jawabannya adalah handphone baru. Nomor 2, apakah ayah langsung mengabulkan permintaan Rani? Jelaskan. Tidak. Alasannya, saat mendengar permintaan Rani, ayah mencoba mengingatkan bahwa telepon di rumah bisa digunakan. Selain itu, ayah juga beralasan uangnya belum cukup. Yang ketiga, bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Rani menjelaskan dengan kalimat runtut dan jelas bahwa keberadaan HP akan membantu dia dalam belajar. Karena dengan HP tersebut, Rani bisa mengunduh materi pelajaran, mengirim tugas, berdiskusi, mengerjakan tugas tanpa harus keluar lagi dari rumah. Nomor 4, bagaimana cara ayah memenuhi permintaan Rani? Jawabannya, Kenapa? Tadi kan udah dicatat toh. Ya, Iya, izin ke keluar kayaknya, Bu. iya dibantu sama teman kelompoknya. Sedikit lagi nih. Saya, Bu. Ya, silakan Rifna. Nomor 4, bagaimanakah cara ayah memenuhi permintaan Rani? Permintaan Rani dikabulkan ayah dengan sebuah syarat. Nomor 5, apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayahnya? Adakah syarat yang harus dipenuhi Rani? Iya, dikabulkan.
Syaratnya adalah Rani harus rajin belajar dan menggunakan HP tersebut untuk hal-hal yang positif saja. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Itu adalah bentuk analisis dari isi yang terdapat dalam teks negosiasi. Sekarang kelompok 2, bagaimana jawabannya tentang analisis struktur teks negosiasi? Siapa yang mau menjelaskan? Kelompok 2, perwakilannya siapa? Ayo, kelompok 2. Ade, Bu, Ade, ayo. Ayo, Dek. Sudah beres kelompok 2? Ya, Bu. Silakan. Strukturnya bagaimana, Dek, menurut kelompok 2? Oke, struktur yang kelompok 2. Ini ya, Bu. Ini dari teman-teman ya, Bu ya. Sama-sama nih ngerjainnya nih. Bagian orientasinya ini, Bu. Bagian orientasinya yang ini, Bu, bagiannya. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal minggu lalu. Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Benar nggak, Bu? Ya, betul. Itu adalah bagian orientasi dalam teks negosiasi. Struktur yang kedua apa, Dek? Oke, yang kedua untuk permintaannya yang bagian ini, Bu. Ya, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP, mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu, kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani ini sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, tim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, Nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Iya, betul. Itu adalah struktur yang kedua, yaitu adalah permintaan. Kemudian struktur yang ketiga, kelompok 2 nih dibantu. Selain Adi, siapa yang mau bantu? Ayo bantu teman, gantiannya. Aduh, suara aku serak nih. Iya, suaranya serak nih, habis. Siapa mau bantu jawab nih? 3 lagi. Iya, nih kelompok 1 apa kelompok 2 ya? Tadi lupa. Kelompok 1, Bu. Oh iya, Satu, kelompok Ibu. 2. Ini meja juga misah. Iya, kelompok 2 siapa ya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, saya melanjutkan dari Ade. Ya. Untuk struktur selanjutnya yaitu pemenuhan. Bagian yang ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Selanjutnya, struktur bagian penawaran. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Terus yang terakhir, struktur persetujuan. Rani janji ya, makasih ya ayah, janji Rani sambil memeluk ayah. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih karena sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sudah betul semuanya, berarti secara tidak langsung kalian sudah paham mengenai teks negosiasi itu seperti apa. Nah, kesimpulannya adalah kenapa kita harus melakukan negosiasi? Siapa yang bisa jawab? Supaya bisa mendapatkan kesepakatan, Ibu. Nah, untuk mencapai kesepakatan, betul, Riz. Ada yang mau menambahkan? Bu, saya sering negosiasi sama ibu saya, Bu, minta uang tambahan jajan, tapi nggak pernah berhasil, Bu. Oh, berarti alasan yang Ade kemukakan masih belum meyakinkan. Tadi kan dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi ada bahasa persuasif.
berarti kurang baik bahasa membujuknya. Nah, jangan sampai kalian bernegosiasi entah itu dengan orang tua atau dengan pedagang di pasar gitu ya, tidak menggunakan bahasa yang baik atau tidak meyakinkan, maka kesepakatan nanti tidak akan pernah tercapai. Kalian nih kalau belanja ke pasar, kalau harganya tidak sesuai dengan keinginan, pasti kalian pura-pura berangkat pergi dari tempat itu kan? Mang, Iya. berapa harga baju? 50.000. Gak mau, Mang, mau 20.000 aja. Pasti kalian tiba-tiba pura-pura pergi berharap si Mang itu manggil kita. Iya, betul Begitu Bu. kan? Saya kalau ke Nah, pasar begitu. Lari itu tuh tapi tidak emangnya boleh nggak ngejar lagi. Nah, gitu. Kalau nggak dikejar sama si Emangnya gimana? Berarti nggak butuh sama Pak Haris, masih ada pembeli yang lain, Bu. Iya, berarti kan kesepakatan dalam negosiasi itu berarti tidak tercapai. Nah, bagaimana supaya bisa tercapai? Tadi harus ada pengajuan dan penawaran, kemudian harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, kenapa negosiasi ini dilakukan? Supaya tadi kata Haris mencapai kesepakatan, supaya tidak ada orang lain yang dirugikan. Nah, terima kasih. Itu pembelajaran kita hari ini mengenai teks negosiasi. Terima kasih yang sudah presentasi. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk mengerjakan soal lagi mengenai soal latihan tentang teks negosiasi. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Silahkan dikerjakan, Ibu kirim linknya di grup WA ya. Silakan mulai dikerjakan. LKPD-nya tolong dikumpulkan ya yang barusan dikerjakan. Ibu. Ada dikasih uang materi. Ya. Aduh, kuotanya habis. Baik, kalau sudah selesai dikerjakan, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang soleh-solehah. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran selanjutnya. Kita nanti akan berpraktek bernegosiasi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Dadah, Ibu. Dadah, Ibu. Ya, hati-hati keluar kelasnya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kayak gini, untuk apa? Nah, kayak